Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Widasari dari tingkat 1A, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM P2063702521. Hari ini saya akan membuat video tentang Excel. Apa artinya ini? Oke, di sini ngisi dulu no kamar ya. Kita baca dulu nih petunjuknya. Nomor kamar terdiri dari 3 digit dimulai dari digit kedua. Nah, berarti kita pakai rumus MID. MID ya. Nah, di sini tuh katanya teks nih. Teks itu dari kode ini karena ini yang jadi acuannya. Nah, di situ kita titik koma, habis itu start 6. Nah, start 6 itu kita dimulainya dari mana nih? Mulainya dari angka keberapa? Dari sini. Berarti kita ini 2, terus titik koma lagi, terus berapa digit nih yang mau diambil? Ya udah, kita ini 3, di situ tutup kurung, enter, udah. Di situ semua udah. Untuk mengisi bagian kelas, kita lihat dulu di petunjuknya, katanya kelas sesuai dengan huruf pertama. Berarti kita pakai rumus dulu di lookup karena ngambil dari tabel lain. Habis itu kita masukin left karena kita mau ngambil dari bagian kiri ini. Habis itu kita klik ini karena ini yang jadi acuannya. Habis itu numbersnya berarti 1 karena kan 1 aja yang ini. Habis itu tabel array itu berarti tabel mana yang kita jadiin referensi. Habis itu kita kunci pakai F4. Habis itu titik 2 lagi, call and num tuh berarti kita lihat ini berarti 2 dong, ini 1 ini 2, berarti kita tulis 2 di situ titik 2. Nah, kita masukin true atau false. Kalau true tuh yang mendekati, kalau yang false tuh segitu gitu, jadi yang sesuai. Kita tutup lagi, false, false. Habis itu tutup kurung, enter, udah. Oke, kita ke lokasi. Nih kita lihat dulu petunjuknya, lokasi E timur, W barat. Situ kita pakai if karena kriteria. Kita pakai rumus MID dulu tapi karena kita mau ngambil yang di tengahnya. Nah, terus kita ini dulu, klik ini dulu, terus titik 2 karena diambilnya angka kelima dari sini, terus 5. Ya udah, kita tulis lagi 1 karena 1 aja yang kita bawanya, terus tutup kurung. Habis itu sama dengan tanda kutip W, harus ditanda kutipin ya, salah. Terus kita tulis W itu sama dengan barat, titik koma lagi, timur, terus ini udah bisa. Itu aja lah guys. Udah ada semua, thanks. Oke, kita lanjut ke tipe. Kita baca dulu tipe sesuai digit terakhir. Kita pakai rumus VLOOKUP. Kenapa kita pakai rumus VLOOKUP? Karena kita mau ngambilnya data baris. Habis itu kita pakai right dong, karena kita mau ngambil data yang di kanan. Nah, kita klik ini, numbersnya berarti 1 yang mau diambilnya, terus titik 2. Habis itu
titik 2 dong, terus kita ke sini, ini kunci pakai F4, di situ titik 2, ini 2 berarti ya, kita maunya hafal, titik kurung, enter, udah bisa. Oke, untuk durasi menginap kita lihat. Lama menginap berdasarkan 2 digit dari ke-6 dari kode dengan satuan hari. Jadi kita pakai rumusnya mid. Habis itu dari sini, habis itu 6, habis itu 1, habis itu tutup kurung, enter, dah bisa. Oke, kita ke biaya. Untuk biaya tuh karena datanya silang, jadi kita menggunakan rumus indeks. Lalu kita masukin tabel harganya, terus kita kunci pakai F4. Terus untuk bagian row-nya kita gunakan rumus mid. Masukkan ini, titik 2, habis itu ini, habis itu kunci, habis itu match type-nya 0, habis itu ini, habis itu ini, itu match lagi buat tipenya. Udah, kita masukin tipe, titik 2 lagi, terus ini kita berarti masukinnya melati, anggrek, tulip, dan lili. Kita kunci lagi, match type nya 0 dong. Oke, kita nih, karena kurungnya 2 tuh yang satu buat match, yang satu buat indeks. Karena di perintahnya disuruh kali, ya udah kita kaliin sama durasi menginap, enter, bisa. Dah. Oke, untuk pajak kita lihat dari petunjuknya ya. Katanya pajak 10% dari tarif, berarti kita ininya dari biaya kaliin sama si pajaknya. Jadi si pajaknya itu jadi 0,1, salah 0,1 maksudnya. Udah deh. Oke, lanjut kita ke booking fee ya. Untuk di booking fee kan menurut perintahnya jika biaya ditambah pajak lebih dari 1.500.000 maka dikali 20%, tapi jika biaya ditambah pajak itu 500.000 maka dikali 10%. Di sini kita pakai rumus if. Masukin dalam kurung biaya tambah pajak lebih dari 1.500.000 untuk logical testnya, lalu titik koma, lalu jika value-nya benar maka dalam kurung biaya tambah pajak itu dikali 20%. Di value if false kita gunakan rumus if lagi untuk menambahkan kategori 500.000. Masukin biaya tambah pajak lebih dari 500.000 untuk logical testnya. Titik koma, value if true dalam kurung biaya tambah pajak dikali 10%, titik koma, value if false-nya itu dalam kurung biaya tambah pajak dikali 0%. Dalam kurungnya 2 untuk kedua if. Lalu kita coba enter. Nah, udah bisa.
Oke, untuk sisa pembayaran kita tinggal jumlahin biaya tambah pajak tambah pajak, habis itu kurangin booking fee, lalu enter, udah. Oke, untuk total keuntungan kita dari kita baca dulu deh ininya. Hitunglah keuntungan hotel jika modal untuk setiap penyewaan kamar sebesar 85% dari grand total. Nah, ya udah ini kaliin sama 0,85, udah enter gitu guys. Oke guys, kita masuk ke berapa biaya yang harus dibayarkan oleh tamu atas nama Fasil Victor. Kita pakai rumus kita pakai rumus indeks. Nah, pertama tuh kita blok dulu bagian biaya ini nih sampai sini, terus kita titik 2 lalu ke nama si Fasil Victor ini. Kita lihat dulu nih Fasil Victor mana, ada di 27 kan. Udah kita klik itu sama 1 karena kolom yang ininya 1. Habis itu enter, udah. Habis itu sama yang kayak pajak. Kalau pajak berarti di bagian pajaknya lihat, terus kunci itu. Terus 29 tuh kan nama si Pedriknya ya. Kita lihat nih. 29 tuh Pedrik. No. Gitu aja guys. Terus enter. Kita enter. Nah, itu guys. Sisa pembayaran gampang banget guys. Kita lihat aja nih. Nah, di sisa pembayaran tuh, ini blok aja semua. Terus kita cari nama si itunya. Namanya kan si Morgan ya, Morgan. Ya udah gitu. Terus enter. Udah. Salah yang ini maksudnya. Oke guys, jadi ini udah di part-part terakhir ya. Ini kita mau ngitung yang total pendapatan dari tamu atas nama Lev Nicholas, Edwin Luan, dan Rida Yuna. Nah, kita ke Lev Nicholas dulu ya. Nah, total keuntungan tuh diambil dari total biaya dan pajak. Di sini kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini sudah ada Lev Nicholas. Sudah ada nih Lev Nicholas tuh, ada ya guys. Nah, kita ambil dari tabel nama dia, lalu blok bagian dari nama sampai ke pajak. Gak lupa dikunci dong pakai F4. Lalu karena biaya di bagian kolom ke-7, jadi kita masukin angkanya, lalu 0. Selanjutnya kita tambahkan yang pajak, copy aja, namun di bagian kolom ubah menjadi nomor 8, lalu enter. Nah, yang Edwin Luan ini tuh ya, maaf guys salah typo. Sama ini ikutin aja cara yang ini, sama kok. Nah, kalau total tuh gampang banget, tinggal di pakai rumus sum, terus totalin ini yang Lev Nicholas, Edwin Luan, sama Rida Yuna. Jadilah segini, enter, udah itu segitu. Jadi segitu saja tutorial hari ini dari Laura. Semoga bermanfaat dan terima kasih.